Negara Sri Lanka akan melarang pemakaian burka secara permanen. Respon Anwar Abbas, Majelis Ulama Indonesia berlebihan. Ditulis Jaya Wijaya di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kita terheran-heran dengan Bapak Anwar Abbas ini. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, tetapi kok mengomentari soal negara Sri Lanka? Kenapa dia tidak pindah dulu ke Sri Lanka dan membentuk Majelis Ulama Sri Lanka atau MUS? Begitu banyak tugas yang harus dia lakukan, seperti mengatur ulama-ulama yang koslet seperti Saudara Yahya Waloni. Kenapa pula si Anwar Abbas malah mengurusi negara Sri Lanka? Berikut ini komentar Anwar Abbas menanggapi pelarangan pemakaian burka di negara Sri Lanka yang adalah negara mayoritas agama Buddha. Tindakan radikal dan teroristik yang dilakukan oleh negara terhadap umat Islam di Sri Lanka. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia mengimbau supaya pemerintah Sri Lanka menghormati hak-hak orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, ujar Anwar Abbas. Lah kok bawa-bawa umat Islam Indonesia ya? Memangnya semua umat Islam Indonesia protes pelarangan pemakaian burka di negara Sri Lanka? Memangnya semua umat Muslim meyakini bahwa pemakaian burka adalah keharusan di ajaran agamanya? Apakah Anwar Abbas mau bilang bahwa yang tidak memakai burka sedang tidak menjalankan ajaran agamanya? Kalau begitu banyak sekali dong umat Muslim yang tidak menjalankan agamanya. Tetapi baiklah, kita tidak akan membahas keyakinan Anwar Abbas. Tetapi jika larangan menggunakan pemakaian burka dianggap sebagai tindakan radikal dan teroristik, maka kita rasa itu anggapan yang terlalu berlebihan. Apalagi jika melihat alasan negara Sri Lanka mengeluarkan aturan tersebut, yaitu ada serangan terorisme di gereja-gereja dan hotel-hotel negara mereka di sana. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bukankah kini yang selama ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Siswi non-muslim contohnya yang diwajibkan memakai hijab untuk menghindari gigitan nyamuk. Jadi kalau untuk alasan digigit nyamuk saja siswi non-muslim harus wajib memakai hijab, kenapa tidak mau menuruti aturan demi menghindari kejadian terorisme? Jadi daripada mengecam negara orang lain yang mempunyai aturan dan pertimbangannya sendiri, sebaiknya Majelis Ulama Indonesia atau MUI membereskan masalah yang ada di Indonesia saja. Indonesia sejak dahulu selalu menghargai kebebasan dan kedaulatan bangsa lain. Kok sekarang jadi ngatur-ngatur ya? Kita juga tidak enak kan kalau diatur-atur oleh negara barat. Misalnya, pasti kita akan marah-marah, bahkan menuduh Amerika zolim dan sebagainya. Masih ingat kan waktu Silviani Pasaribu mengecam Vanuatu karena mengurusi masalah Indonesia? Ayo Pak Anwar Abbas, sudahlah. Apakah kita tidak cukup malu dengan kejadian kecaman terhadap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang ternyata setelah ngamuk-ngamuk dan main boykot produk mereka, ternyata yang terjadi hanya kajian internal, di mana siswi muslim tersebut yang katanya hadir melihat, ternyata hoax. Ia bolos sekolah, hanya ngarang-ngarang cerita karena takut diomelin ayahnya. Kita tidak pernah memaksa pemerintah untuk meminta maaf, tetapi sebaiknya kita belajar dari kesalahan itu. Menurut kita, alangkah lebih baiknya jika negara kita ikut memberikan masukan yang positif tanpa mengancam kedaulatan negara orang lain. Misalnya memberikan solusi kepada umat muslim di sana yang harus menjalankan aturan ini. Kan mudah sebenarnya jika mau menggunakan akal budi. Tinggal pakai cadar yang panjang sampai menutupi tangan dan kaki, lalu mulutnya ditutupi pakai masker, misalnya.
maka tidak ada bedanya bukan dengan memakai burka yang hanya terlihat matanya saja. Seperti yang tayangan ini teman-teman, benar nggak? Maka kita akan bisa tahu kalau masalah larangan pemakaian burka tersebut bisa diatasi dengan sedikit menggunakan akal budi. Toh Tuhan kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan pasti paham kok kondisi yang terjadi tersebut disebabkan demi keamanan negara. Memang sih menurut kita sebaiknya dilarang, karena begitu banyak teroris memakainya untuk melakukan aksi kejahatan. Dan aparat sulit mengidentifikasi pelakunya karena wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh pemakaian burka itu. Belum lagi ada pria-pria yang menyamar menggunakan burka demi hanya untuk mengintip di toilet cewek. Walawele-wele. Jadi sebaiknya reaksi Anwar Abbas ini berlebihan, apalagi sampai menganggap pelarangan tersebut tindakan radikal dan teroristik. Kok playing victimnya kebangetan ya? Padahal Muslim di Sri Lanka sendiri reaksinya jauh lebih normal dan mereka berusaha memberikan solusi. Berikut kita kutip berita di detik.com ini. Hilmi Ahmed, Wakil Presiden Dewan Muslim Sri Lanka, mengatakan kepada BBC bahwa jika para pejabat memiliki masalah dalam mengidentifikasikan orang-orang yang mengenakan burka, orang yang mengenakan tidak akan ada keberatan untuk melepas penutup wajah untuk tujuan pengecekan identitas. Begitulah pernyataan Wakil Presiden Dewan Muslim Sri Lanka, Hilmi Ahmed. Ya, ini kita pikir menjadi solusi yang jauh lebih baik daripada kita menuduh negara lain telah melakukan tindakan radikal dan teroristik. Dan walaupun sebenarnya masih debatable ya, karena pengecekan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, harus sesama wanita yang mengecek. Kalau kebetulan petugas wanitanya sedang tidak ada bagaimana? Lalu cukup tidak aparatnya, mengingat penggunaan pemakaian burka tersebut kan tidak diketahui akan menuju ke tempat mana saja. Dan pada akhirnya negara direpotkan demi kepentingan segelintir kelompok. Padahal begitu banyak kepentingan lain yang harus diurus. Bener nggak? Apalagi kalau benar di dalamnya adalah teroris yang menyembunyikan bahan peledak. Ayo, apa nggak keburu meledak tuh? Sudah dipasang dengan timernya, ya nggak? Jadi menurut kita, langkah negara Sri Lanka akan mengeluarkan aturan ini tidak salah. Lalu, kapan ya kira-kira pelarangan pemakaian burka di Indonesia? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.